Halo, balik lagi dengan aku Kania dan hari ini kita akan ngebahas mengenai korupsi di bidang sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan batubara terbesar di dunia. Pada tahun 2023, Indonesia menjadi eksportir terbesar, diikuti dengan Australia di peringkat kedua dan Rusia di peringkat ketiga. Kontribusi sektor pertambangan terhadap ekonomi Indonesia tidaklah kecil, yaitu mencapai 3,5% terhadap PDB, menjadikan sektor ini sebagai salah satu mesin pembangunan utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi di daerah-daerah yang punya ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam. Sektor ini juga menjadi sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Lantas pertanyaannya, mengapa korupsi di sektor pertambangan batubara masih begitu tinggi? Pertama, patronase antara kepala daerah dan pengusaha tambang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Bupati Wali Kota untuk memberikan izin usaha pertambangan. Namun ternyata perwujudan desentralisasi ini menjadi peluang penyalahgunaan izin ekologis. Bagi sebagian kepala daerah, kewenangan dalam pemberian izin tambang dapat menjadi sumber pendanaan untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan saat pemilihan kepala daerah. Mengingat biaya politik Indonesia sangat tinggi. Kondisi ini mendoronglah munculnya patronase, yaitu adalah penggunaan sumber daya dan jabatan publik untuk mempertahankan dukungan politik dan membangun jaringan loyalitas. Studi Tohari dan juga Indrayati menunjukkan bahwa kapasitas pengawas di daerah itu masih lemah dan juga rentan terhadap suap. Akibatnya banyak yang luput dari pengawasan. Sementara itu, pemerintah pusat juga tentunya kesulitan untuk melakukan pengawasan karena ada jarak yang jauh antara di pusat dan juga di daerah. Dampaknya sangat nyata. Di Kalimantan saja itu ada 131 aktivitas pertambangan tanpa izin sepanjang 2018 hingga 2023. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 5,7 triliun. Namun, kerugian terbesar tidak hanya diukur dari uang. Ribuan lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka telah mengubah bentang alam dan mengancam keselamatan masyarakat. Hingga Agustus 2023, sedikitnya ada 45 orang yang kehilangan nyawa akibat lubang tambang yang tidak direklamasi. Banyak orang beranggapan bahwa banyaknya pertambangan ilegal terjadi karena lemahnya kapasitas penegakan hukum. Namun pertanyaannya, apakah negara benar-benar tidak mampu menindak atau tidak mau menindak? Disinilah konsep forbearance menjadi penting. Forbearance itu sendiri adalah ketika pemerintah mengetahui adanya pelanggaran tapi memilih untuk membiarkannya. Dengan kata lain, masalahnya bukan sekadar keterbatasan kapasitas, melainkan adanya keputusan politik untuk tidak menegakkan hukum. Akibatnya, tambang tanpa izin maupun pelanggaran lingkungan masih tetap berlangsung, meskipun sebenarnya sudah ada regulasinya maupun juga aparat. Terakhir atau keempat adalah permasalahan data. Hingga saat ini, data dan sistem informasi pertambangan masih terfragmentasi dan belum terintegrasi dengan baik antar lembaga pemerintah. Akibatnya, pemerintah kesulitan memantau kepatuhan perusahaan, menelusuri kewajiban finansial, hingga mendeteksi pelanggaran secara cepat. Kondisi ini juga memicu tumpang tindih perizinan dan menciptakan celah bagi praktik-praktik ilegal. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Kapan-kapan lagi.